Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian, kita sudah tahu bahwa Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk menempuh jalan zahir, jalan batin. Itulah perwujudan iman, itulah perwujudan tawakal. Begitulah seorang mukmin hidup. Dia tidak nekat, dia pun tidak sompral, tidak sembrono, tidak sembarangan, terukur. Zahir ada secara lahiriah, menempuh sebab akibat yang memang dipahami secara logis, secara rasional atau ilmiah. Secara batin terus hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kaum muslimin sekalian, ada kalanya dalam satu kondisi kita ini benar-benar secara zahir tidak bisa menempuh sebab akibat. Nah, saya akan berbagi tips ala Rasulullah SAW bagaimana kalau kita dalam kondisi begitu. Misalnya begini, umpama kita hujan, sebab akibatnya ya asbabnya zahirnya ya kalau hujan berpayung gitu kan. Kalau hujan ya pakai jas hujan kalau menempuh hujan. Untuk kebaikan kita, dan itu syar'i begitu. Kalau panas ya berteduh gitu kan. Kalau panas misalkan kalau lagi haji umroh ya pakai payung, pakai kacamata atau pakai pelembab gitu. Lakukan. Kalau sakit ya apa? Ya berobat kayak gitu. Atau kalau misalkan ini harusnya kita menjauh nih, ini ada orang punya penyakit menular misalkan, tetapi ternyata nggak mungkin kita menghindari. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya ketika kita tidak bisa menempuh sebab akibat itu, kita tetap dalam koridor yang benar. Kita tidak dianggap sombong, kita tidak dianggap menantang, kita tidak dianggap sok jagoan. Bagaimana caranya? Nah, kaum muslimin sekalian, Rasulullah SAW pernah suatu saat ini makan bareng dengan orang yang punya penyakit kusta, yaitu kan menular. Nah, sementara dalam hadis sebelumnya Rasulullah kan mengatakan kalau ada orang yang punya penyakit seperti itu jauhi jauh-jauhnya. Nah, di dalam hadis itu ketika Rasul mempersilahkan makan, Rasul mengatakan kul, ngajak makan dalam satu wadah. Padahal secara zahir itu kan akan menular nih. Tapi gimana kata Rasul SAW? Rasul mengatakan ketika mengajak makan kul, thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Ini tipsnya. Jadi kalau Anda terjebak pada satu kondisi, tidak mungkin memilih sebab zahir untuk mewujudkan kebaikan atau menjadi keburukan, apakah penyakit atau apapun, maka lakukan saja. Kayak tadi, kehujanan ya udah, kalau memang nggak ada cara kecuali hujan-hujan ya tempuh, terobos hujan. Nggak ada cara kecuali harus berpanas-panasan, ya nggak apa-apa, tempuh. Nggak ada cara kecuali ya saya harus diam dalam penyakit ini. Aduh, ini gimana? Kita kalau mau menghindar dari orang penyakit benar nggak mungkin nih menghindar dari orang ini. Maka lakukan saja tetap, tapi dengan satu dasar. Lakukan itu sebagai perwujudan thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Yaitu apa? Ini adalah bentuk kepercayaan saya kepada Allah dan kepasrahan saya kepada Allah. Jadi ketika misalkan kita menempuh sesuatu tanpa sebab akibat, bukan karena sombong. Jadi kayak tadi, saya ini hujan besar, saya menerobos hujan, bukan sombong bahwa saya sehat, bahwa saya nggak apa-apa, saya kuat. Ketika panas pun begitu, ketika sakit juga begitu, bukan kesombongan, tetapi justru karena saking yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan menjaga, yang Allah akan membantu, yang Allah penjaga terbaik. Saking yakin dan percaya pada Allah bahwa apapun kalau sudah dikembalikan kepada Allah itu akan baik, apapun itu. Thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Jadi secara lisan Anda ucapkan thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Misalkan Anda berkendara, ini normalnya nih kalau berkendara harus ada lampunya ini malam-malam. Tapi ini nggak mungkin nih. Satu sisi harus berkendaraan, karena penting ngantar orang sakit misalkan. Tapi sisi lain nggak ada lampunya, gimana? Nah, maju saja. Tapi bukan sombong, wah saya mah jago, udah jago nyupir, bukan itu. Tapi thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Ini adalah bentuk percayanya saya pada Allah dan berserah pada Allah. Saya menyerahkan sepenuhnya pada Allah dan saya percaya pada penjaminan Allah Subhanahu wa taala. Thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Secara lisan ucapkan begitu, secara hati hadirkan kepasrahan, bersandar, percaya sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jurus thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.